Artinya Belanda memanfaatkan keluarga ini untuk kemudian mengkudeta Sultan Banten. Dan itulah yang tercatat dan diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Yang saya lihat ini adalah konflik pertama. Konflik pertama yang pernah terjadi antara Pahlawi dengan pribumi, khususnya ketika itu pribumi Banten. Nah, kemudian ada juga konflik berikutnya yang tercatat dalam sejarah, yaitu konflik Pahlawi terkait dengan Geger Cilegon. Geger Cilegon itu kan ceritanya para ulama, para kiai, ahli tasawuf, ahli tarekat sudah mempersiapkan untuk melawan Belanda. Namun kemudian Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa mereka itu adalah pemberontak. Artinya beliau melarang upaya para kiai Banten untuk melawan Belanda, dan ini yang diingat oleh orang-orang Banten dari Pahlawi. Ini konflik yang kedua. Walaupun kemudian ada perdebatan lah antara habaib sekarang membela Habib Utsman bin Yahya, namun faktanya terlepas perdebatan itu nanti siapa yang menang, faktanya sampai sekarang orang Banten ingat itu bahwa Habib Utsman bin Yahya itu telah melukai perasaan kiai Banten. Bahkan fatwa Habib Utsman mengakibatkan hal yang sangat tidak menyenangkan, di mana para prajurit Banten kemudian ada yang dibunuh, ada yang dibuang, ada yang disiksa dan sebagainya. Ini adalah konflik kedua antara keluarga Pahlawi dengan pribumi khususnya Banten, di mana saya kemudian melihat ini sekarang ini konflik sekarang ini dimulai dengan Kiai Imad yang asal Banten ya. Jadi rupanya memang dari awal dengan Banten, sehingga Banten pun yang mulai ya. Walaupun sekarang kemudian dari luar Banten juga ikut-ikutan, dan mereka merasa ini bukan urusan Banten, ini bukan hanya masalah Banten, tapi ini masalah semua bangsa Indonesia. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa konflik ini memang konflik antara Pahlawi dengan pribumi, itu bermula antara Pahlawi dengan orang Banten. Yang ketiga, dulu orang-orang Banten, ya, walaupun tidak semuanya, ya, khususnya dari keluarga Kesultanan Banten, dulu pernah bersama saya mendirikan perhimpunan keluarga Wali Songo. Maka ketika itu banyak Pahlawi yang menyerang kami, menghina kami dan sebagainya. Dan sebetulnya persyaratan yang diajukan oleh Kiai Imad itu bahwa harus ada kitab zaman, harus ada manuskrip zaman. Sebetulnya jauh sebelum Kiai Imad mengajukan itu, sebetulnya Maktab Daimi Rabi Pahlawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo. Artinya Wali Songo dipermasalahkan nasabnya ke bawah, dipersulit untuk menerima atau mengakui, yaitu dengan cara harus ada kitab zaman, ya, harus ada kitab zaman, harus ada manuskrip. Bahkan ada yang bilang harus ada saksi bahwa kamu anak siapa, ayahmu anak siapa, kakekmu anak siapa. Dan sekarang karena saksinya sudah pada mati semua, sudah nggak bisa. Itu syarat-syarat seperti ini, ketat seperti ini sebetulnya diajukan lebih dulu oleh kalangan mereka sebelum Kiai Imad. Dan Kiai Imad, saya bilang Kiai Imad hanya niru saja gitu kan. Ketika kemudian Kiai Imad memberikan persyaratan yang sama kepada keluarga Pahlawi terkait nasab mereka. Yang penting saya bukan keturunan Yahudi yang kemudian maksa minta diakuin sebagai cucu Nabi.